teman-teman, perkenalkan saya Johannes Remendol Seribu dari Prodi Teknik Elektro kelas D. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat program dari analisis 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan cara membuat program dari analisis 1 kasus. Untuk contoh yang pertama, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Langkah awal, kita butuh input angka dari pengguna. Jadi, kita gunakan fungsi input dan ubah hasilnya menjadi tipe data integer karena kita bekerja dengan bilangan bulat. Berikutnya, kita gunakan operator modulus persen yang berfungsi untuk mencari sisa hasil bagi. Jika angka persen 2 sama dengan 0, artinya angka tersebut habis dibagi 2, jadi genap. Kalau tidak, berarti ganjil. Terakhir, kita tampilkan hasilnya dengan print. Dengan begitu, logika program berjalan dari input ke proses logika ke output hasil. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu menentukan status lulus atau tidak. Pertama, kita menentukan tujuannya, mengecek apakah siswa lulus berdasarkan nilai. Kita mulai dengan meminta input nilai dari pengguna menggunakan input dan ubah ke tipe float karena nilai bisa desimal. Lalu kita buat struktur if else. Kalau nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka akan ditampilkan lulus. Kalau tidak, tampilannya menjadi tidak lulus. Di sini fokus analisis hanya satu, yaitu nilai siswa. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Yang pertama, itu contoh yang pertama untuk menentukan bilangan itu ganjil atau genap. Semisalnya kita buat angka 9, kita enter, maka akan keluar nilainya bahwa 9 adalah bilangan ganjil. Untuk contoh yang kedua, yaitu menentukan lulus atau tidak lulusnya nilai siswa, yaitu misalnya kita masukkan nilai dari nilainya 65, kita enter, maka akan ditampilkan statusnya tidak lulus. Kita lanjut ke analisis 2 kasus. Untuk contoh yang pertama, yaitu lulus berdasarkan nilai dan kehadiran. Di sini kita ingin menganalisis 2 faktor, nilai dan kehadiran. Pertama, kita buat 2 input, satu untuk nilai float dan satu lagi untuk kehadiran in persen. Setelah itu, kita gunakan operator logika AND untuk memastikan kedua syarat harus terpenuhi. Jika nilai lebih besar sama dengan 75 dan kehadiran lebih besar sama dengan 80, maka akan ditampilkan lulus. Kalau salah satu tidak memenuhi hasilnya, maka tidak lulus. Untuk contoh yang kedua, yaitu penjualan toko. Langkah yang pertama, menentukan variabel input. Kita mulai dengan meminta data dari pengguna, yaitu nama karyawan dan total penjualan hari itu. Di bagian ini, saya menggunakan input untuk menerima data dari pengguna. Nama disimpan dalam variabel nama, sedangkan jumlah penjualan dikonversi ke tipe data float karena nilainya berupa angka desimal atau nominal uang. Langkah yang kedua, analisis kasus pertama. Kasus pertama menganalisis apakah penjualan toko termasuk laris atau sepi. Saya menggunakan struktur percabangan if else. Jika total penjualan lebih dari atau sama dengan 1 juta rupiah, maka akan ditampilkan tulisan penjualan hari ini laris. Sebaliknya, jika kurang dari 1 juta,
maka tampil penjualan hari ini sepi. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menganalisis kasus kedua. Kasus kedua menganalisis hak bonus karyawan. Jika total penjualan mencapai 2 juta rupiah atau lebih, maka program menampilkan pesan bahwa karyawan mendapatkan bonus sebesar 200.000. Jika penjualannya masih di bawah 2 juta, maka tampilan pesan bahwa karyawan belum mendapatkan bonus. Selanjutnya, kita masuk ke dalam uji coba program. Untuk contoh yang pertama ini tadi, kita masukkan nilai siswanya. Contohnya di sini kita buat 80. Untuk kehadiran siswanya kita buat 80 juga. Maka akan ditampilkan lulus karena memenuhi persyaratan dari yang kita buat tadi. Untuk contoh yang kedua, di sini kita masukkan nama karyawannya. Contohnya kita dibuat di sini Johannes. Untuk penjualan hari ini kita buat 5 juta. Maka akan ditampilkan bahwa penjualan hari ini laris dan Johannes itu dapat bonus 200 karena pada ketentuannya tadi bahwa penjualan laris dan akan mendapatkan bonus ketika penjualannya di atas dari 1 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke analisis 3 kasus. Untuk contoh yang pertama yaitu menentukan grade nilai. Pertama, kita buat 3 input, nilai tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu kita hitung rata-rata dengan menjumlahkan ketiganya lalu bagi 3. Selanjutnya kita tentukan grade menggunakan struktur if, elif, else. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka akan mendapatkan grade A. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, mendapatkan grade B. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya C. Selain itu, akan mendapatkan grade D. Kita juga bisa tambahkan format 2 angka di belakang koma dengan rata-rata .2.2f agar tampilan rapi. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu menentukan harga jual. Pertama kita siapkan 3 data input, yaitu model produk, kondisi permintaan pasar, dan musim penjualan. Kita ubah 2 input terakhir jadi huruf kecil dengan lower supaya konsisten saat dibandingkan. Selanjutnya kita buat percabangan kondisi. Jika permintaan tinggi dan musim ramai, maka harganya naik 50%. Jika salah satu sedang atau ramai, maka harga naik 30%. Selain itu, harganya naik 10%. Perhitungan menggunakan operasi perkalian. Misalnya modal dikali 1,5. Terakhir kita tampilkan hasil dengan format rupiah. Rp buka kurung kurawal harga jual .2.2f. Selanjutnya kita menguji coba program. Tadi untuk contoh yang pertama kita masukkan nilai tugasnya. Di sini kita buatkan contohnya 80. Kita masukkan nilai UTS-nya, contohnya kita buat di sini 78. Dan nilai UAS-nya kita buat di sini 85. Maka rata-rata nilainya 81 dan mendapatkan nilai B. Untuk contoh yang kedua, kita masukkan harga modal produk. Contohnya di sini kita buat harga modalnya itu 25.000. Kita masukkan kondisi permintaan, dia tinggi atau sedang atau rendah. Di
Sini contohnya kita buat tinggi. Lalu kita masukkan kondisi musim, apakah dia ramai atau sepi. Contohnya kita buat di sini ramai. Maka akan ditentukan harga jual yang disarankan itu yaitu 32.500. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.